Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Apabila suka dengan video Mami, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mami Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini Mami akan membahas cara mengatur keuangan untuk usaha warung ataupun toko, dan Mami akan bagikan cara membuat pembukuan sederhana untuk mengelola usaha warung ataupun toko ya Mam. Sangat penting sekali buat para pengusaha warung ataupun toko mengatur keuangan usaha dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha yaitu dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi, seperti transaksi penjualan, pengeluaran. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa laba bersih yang kita peroleh dari usaha yang kita jalankan. Dengan begitu akan jauh lebih mudah dalam kita mengontrol keuangan usaha. Jadi akan sangat mudah kita mengetahui perputaran keuangan usaha yang kita miliki. Nah, untuk pencatatan itu bisa dilakukan secara manual dan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Android serta bisa melalui software kasir komputer. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki aplikasi Android maupun tidak menggunakan komputer, ini bisa melakukan pencatatan keuangan secara manual. Dan untuk pencatatan keuangan secara manual, di sini Mami akan bagikan apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, teman-teman perlu mempersiapkan alat tulis berupa 1 buah penggaris, kemudian ballpoint, dan 4 buah buku tulis. Jadi, buku-buku yang sudah dipersiapkan nantinya akan digunakan untuk mencatat keuangan usaha. Yang pertama sebagai buku penjualan, kemudian yang kedua ada buku pengeluaran, kemudian yang ketiga ada buku piutang, yang keempat merupakan buku kas atau buku laporan keuangan. Nah, di sini Mami akan mulai dari buku yang pertama, yaitu buku penjualan. Dan untuk kolomnya seperti yang terlihat pada video, dan perlu teman-teman ketahui bahwa buku penjualan yaitu untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada toko atau warung, dan transaksi yang dimaksud di sini merupakan transaksi berupa uang cash, bukan transaksi berupa hutang ataupun kasbon ya Mam. Karena itu sudah beda lagi, nanti masuknya ke buku piutang ya Mam. Dan di sini Mami kasih contoh, misalnya untuk transaksi di tanggal 8 bulan 10 tahun 2021, tepatnya di hari Selasa. Di sini Mami menulisnya itu per transaksi atau per konsumen yang datang ke toko ataupun warung yang kita miliki. Karena untuk mencatat transaksi penjualan ada 2 cara. Yang pertama bisa ditulis per transaksi yang terjadi dalam 1 hari. Kemudian yang kedua cukup menulis total uang yang didapat dalam 1 hari. Nah, untuk cara yang kedua ini menulisnya itu setelah warung ataupun toko tutup ya Mam. Dan untuk buku penjualan di sini teman-teman bisa langsung tuliskan berapa laba yang diambil dari penjualan. Dan untuk besar kecilnya itu bisa ditentukan masing-masing ya Mam. Jadi untuk cara yang kedua, misalnya terjadi pengeluaran untuk membayar sales dan diambil dari penjualan hari itu, maka untuk pengeluaran itu harus ditulis di buku pengeluaran dan langsung ditulis aja, nanti takutnya itu lupa ya Mam.
karena akan berpengaruh pada laporan keuangan atau untuk buku kas nantinya ya Mam. Karena di setiap buku itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya di sini Mami akan tuliskan untuk buku yang kedua. Dalam mengatur keuangan usaha, kita memerlukan buku pengeluaran. Dan untuk buku pengeluaran merupakan buku yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran yang terjadi pada warung ataupun toko. Dan sebagai contoh dari buku pengeluaran, di sini Mami sudah buatkan format kolomnya ya Mam. Yang pertama di sini Mami tuliskan tanggal. Untuk kolom tanggal ini wajib diisi sesuai dengan transaksi pengeluaran yang terjadi pada warung ataupun toko. Kemudian untuk keterangan ini diisi misalnya untuk membayar sales, bisa juga untuk pulaan barang. Pokoknya diisi setiap kita itu melakukan transaksi pengeluaran yang terjadi pada warung ataupun toko yang dimiliki ya Mam. Dan untuk kolom selanjutnya di sini Mami tulis sumber dana, dan untuk sumber dana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber dana yang berasal dari laci, kemudian yang kedua yaitu sumber dana yang berasal dari kas. Yang membedakan keduanya, untuk sumber dana dari laci yaitu uang yang digunakan untuk pengeluaran yang kita ambil dari penjualan hari itu. Jadi kita mengambil uangnya itu di meja kasir dan uang dari penjualan di hari tersebut ya Mam. Beda dari sumber dana yang berasal dari kas. Kalau sumber dana yang kita ambil itu berasal dari kas, maka kita mengambil uang kas dari usaha, warung ataupun toko yang kita miliki. Kemudian untuk kolom total yaitu berisi total dari pengeluaran yang terjadi pada tanggal tersebut, baik itu pengeluaran yang berasal dari laci maupun pengeluaran yang berasal dari kas. Dan sebagai contoh misalnya di tanggal 8 bulan 10 tahun 2021 terjadi transaksi pengeluaran untuk membayar rokok sebesar 115.000, misalnya diambil dari kas toko, maka di buku ditulis sumber dana berasal dari kas ya Mam. Kemudian yang kedua untuk ulakan pasar itu misalnya sebesar 300.000, sumber dana berasal dari kas. Kemudian misalnya untuk membayar keripik sebesar 60.000, itu diambilkan dari laci atau penjualan di hari itu ya Mam. Jadi untuk total pengeluaran itu bisa ditulis di bawahnya ya. Dan untuk total keseluruhan bisa ditulis di kolom total sebesar 60.000 ditambah 415.000. Jadi total keseluruhan ada 475.000 ya Mam. Dan untuk contoh selanjutnya pengisiannya itu hampir sama, yang membedakan hanya sumber dananya saja ya Mam. Selanjutnya yang ketiga ada buku piutang atau buku kasbon. Nah, untuk buku piutang ini tergantung dari sistem usaha toko ataupun warung yang teman-teman miliki. Apabila tidak melayani kasbon, maka untuk buku piutang ini bisa langsung di skip aja ya. Namun apabila teman-teman di warung atau di tokonya itu melayani kasbon, maka sangat penting sekali untuk dicatat setiap ada konsumen yang berhutang. Karena keuntungan yang didapat dari usaha warung itu tidaklah seberapa ya Mam. Apalagi untuk usaha warung yang masih pemula, jadi harus benar-benar ketat kepada konsumen atau pelanggan apabila ada yang ngutang atau kasbon ya Mam. Karena perlu diketahui bahwa uang hasil dari penjualan itu akan kita putar sebagai uang modal
untuk membeli barang baru yang nantinya akan kita jual kembali dan kita akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Jadi apabila ada konsumen yang tidak membayar dalam jangka waktu yang lama, maka akan berpengaruh pada kelancaran usaha dan bisa jadi salah satu faktor utama yang menyebabkan usaha warung itu sulit untuk berkembang ataupun maju ya Mam. Jadi buat para konsumen dan juga pedagang itu harus sama-sama diuntungkan ya. Jadi sebagai konsumen itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sebagai pedagang harus didukung untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya yang keempat, di sini ada buku kas atau buku laporan keuangan usaha. Dan untuk buku kas ini yaitu mencatat keuangan usaha agar dapat mengetahui arus keuangan dan juga untuk perkembangan usaha itu sendiri ya Mam. Dan sebagai contoh dari buku kas, di sini Mami sudah buatkan format kolomnya ya. Untuk kolom yang pertama yaitu berisi tanggal, dan untuk pengisian dari buku kas ini setiap hari ya Mam. Kemudian di kolom yang kedua ada keterangan, kemudian di kolom yang ketiga masuk, dan di kolom yang keempat itu keluar, dan di kolom terakhir itu ada saldo ya Mam. Jadi isi dari buku kas ini kita peroleh dari buku penjualan, buku pengeluaran, buku piutang, itu kita masukkan ke dalam buku kas ini agar nantinya kita bisa mengetahui berapa modal atau kas toko yang kita punya. Dan sebagai contoh di sini Mami tuliskan untuk kas yang ditulis di tanggal 8 merupakan saldo yang diperoleh di tanggal 7 bulan 10 tahun 2021 ya Mam. Kemudian di tanggal 8 itu ada transaksi pengeluaran sebesar 475 dan itu diperoleh dari buku pengeluaran ya Mam. Kemudian untuk penjualan di tanggal 8 bulan 10 tahun 2021 sebesar 803.000 itu diperoleh dari buku penjualan di tanggal tersebut ya Mam. Kemudian untuk memudahkan di sini langsung saja ditulis diambil laba sebesar 7% sebesar 56.000 itu masuknya di kolom keluar ya Mam. Kemudian di sini Mami contohkan misal ada pelunasan hutang dari Budi. Tadi di buku kas piutang itu ada ya hutang Budi sebesar 200.000. Maka di sini ditulis piutang Budi 200.000 itu ditulis di kolom masuk ya Mam. Dan untuk contoh selanjutnya di sini Mami tulis di tanggal 9 dan itu harus disesuaikan dengan buku penjualan, buku pengeluaran, buku piutang, dan juga di sini harus disiplin dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi ya Mam. Dan untuk pelunasan piutang apabila sudah dibayar itu bisa ditulis di keterangan yaitu lunas dan bisa disertakan dengan tanggal pelunasannya ya Mam. Dan untuk mencatat keuangan di sini, Mami sarankan untuk menggunakan buku jurnal yang ukurannya itu cukup besar ya Mam. Jadi biar tidak sering ganti buku. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video yang Mami bagikan ini dapat bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Mam.